Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jidan dari kelas 9F absen 14 dan saya adalah ketua dari kelompok 4. Halo Bu Viana dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Evangeline dari kelas 9F absen 8. Saya adalah sekretaris dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Darren dari kelas 9F absen 5. Perkenalkan, nama saya Davi Nathaniel dari kelas 9F absen 6. Saya adalah anggota dari kelompok 4. Hai semuanya, nama saya Jacinta absen 11 dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan melaporkan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Preferensi Jajanan Sekolah dan Bekal Makanan Terhadap Kesehatan Siswa-siswi SMPK 1. Latar belakang dari penelitian ini adalah remaja zaman sekarang kurang memperhatikan aspek kesehatan dalam kehidupannya. Padahal, salah satu medium penularan penyakit adalah melalui makanan yang tidak higienis. Makanan yang tidak higienis berarti makanan tersebut mengandung banyak sekali bakteri. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka kami merumuskan masalah menjadi 4 poin. 1. Apakah siswa-siswi SMPK 1 menganggap bekal dari rumah-rumah merupakan makanan higienis? 2. Apakah siswa-siswi SMPK 1 menganggap jajanan di sekolah merupakan makanan higienis? 3. Apa dampak dari kondisi higienis jajanan sekolah dan bekal makanan terhadap kesehatan siswa-siswi SMPK 1? 4. Yang terakhir adalah bagaimana pilihan dan preferensi makanan siswa-siswi SMPK 1 dapat berdampak pada kesehatan mereka. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dampak dari preferensi dan pilihan makanan siswa-siswi SMPK 1 terhadap kesehatan mereka. Nah, penelitian ini dilakukan di SMPK 1 BPK Penagur Bandung dengan target audiens siswa-siswinya. Pengumpulan data dan penelitian dimulai dari hari Minggu 25 Februari 2024 hingga Sabtu 2 Maret 2024. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner melalui media yaitu Google Form. Tujuan dari penelitian ini ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak siswa-siswi yang membawa bekal dari rumah atau jajan di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari membawa bekal dari rumah dan jajan di sekolah bagi kesehatan mereka. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari membawa bekal dari rumah dan jajan di sekolah. Yang keempat, untuk mengetahui preferensi siswa-siswi untuk membawa bekal dari rumah dan jajan di sekolah. Yang kelima, mengetahui pilihan terbaik antara makanan dari rumah atau jajanan dari sekolah bagi kesehatan siswa-siswi. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada 2 manfaat teoritis, yaitu supaya siswa-siswi SMPK 1 dapat menentukan bekal makanan yang lebih sehat dan higienis. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai pemahaman dan analisa terhadap preferensi makanan siswa-siswi SMPK 1 serta dampaknya terhadap kesehatan mereka. Selanjutnya, ada 3 manfaat praktis dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan solusi bagi siswa-siswi SMPK 1 dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang mungkin disebabkan akibat pilihan dan preferensi makanan mereka. Yang kedua, memungkinkan sekolah SMPK 1 untuk mengoptimalkan fasilitas dan kualitas penjualan makanan di area kantin dan di lingkungan depan sekolah agar siswa-siswi SMPK 1 tidak terpapar penyakit. Dan yang ketiga, menambah pengalaman dan wawasan peneliti tentang cara menjaga kesehatan siswa-siswi SMPK 1 dengan memperhatikan tingkat dari kehigienisan makanan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian kelompok kami. Penelitian kami tentang hubungan antara makanan dan preferensi dengan kesehatan, terutama pada target audiensi kami yaitu siswa-siswi SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Menurut KBBI,
kesehatan adalah keadaan hal sehat atau kebaikan keadaan badan dan sebagainya. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa kesehatan diperlukan oleh setiap unsur kehidupan di muka bumi ini, termasuk kita manusia yang membutuhkan kesehatan agar bisa beraktivitas dengan optimal. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan agar dapat beraktivitas tanpa hambatan. Pola makan mencakup jenis dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Di SMPK 1, siswa-siswi dapat memilih untuk menyantap makan siang berupa bekal makanan yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah ataupun membeli jajanan yang ada di sekolah. Namun, aspek kesehatan tidak hanya terkait dengan jenis makanan dan juga pola makan, namun juga dengan kehigienisan dalam proses pembuatan dan juga penyajian makanan. Makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, preferensi makanan siswa-siswi juga dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Sebagai contoh, faktor-faktor seperti tren dan juga pengaruh lingkungan dapat membuat mereka memilih untuk mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Dari landasan teori ini, kami membangun kerangka berpikir dan hipotesis untuk penelitian kami. Variabel bebas atau variabel X adalah pilihan makanan berupa bekal makanan dari rumah ataupun jajanan sekolah. Sementara variabel bebas yang kedua atau X2 adalah preferensi makanan siswa-siswi SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau variabel terikat berupa kesehatan siswa-siswi SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Sehingga terdapat rumusan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan dari pilihan makanan antara bekal dari rumah ataupun jajanan sekolah dan juga preferensi makanan terhadap kesehatan siswa-siswi SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Sementara H1 terdapat pengaruh yang signifikan dari pilihan makanan antara bekal dari rumah ataupun jajanan sekolah dan preferensi makanan terhadap kesehatan siswa-siswi SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Kedua, hasil penelitian. Setelah kami mengumpulkan data, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, identitas responden. Sebanyak 75,5% pengisi kuesioner adalah kelas 9. Selanjutnya, sebanyak 60,4% pengisi kuesioner lebih memilih bekal dari rumah karena lebih sehat dan bersih. Sedangkan sebanyak 39,6% pengisi kuesioner lebih memilih jajanan sekolah karena malas membawa bekal. Selanjutnya, sebanyak 52,8% pengisi kuesioner merasa bahwa bekal dari rumah tidak merepotkan karena lebih praktis. Sedangkan sebanyak 47,2% pengisi kuesioner merasa bahwa bekal dari rumah merepotkan karena memberatkan tas. Lalu, sebanyak 66% pengisi kuesioner memeriksa tingkat kehigienisan sebelum mengonsumsi bekal dari rumah. Contohnya seperti memeriksa fisik bekal makanan sebelum mengonsumsinya. Lalu, sebanyak 34% pengisi kuesioner merasa kelebihan dari membawa bekal dari rumah adalah menghemat duit. Sedangkan sebanyak 30,8% pengisi kuesioner merasa kekurangan dari membawa bekal dari rumah adalah merepotkan. Terakhir, sebanyak 96,2% pengisi kuesioner tidak mengalami masalah kesehatan. Akan tetapi, sebanyak 3,8% pengisi kuesioner mengalami masalah kesehatan seperti nyeri perut, diare, dan demam. Dalam grafik 2.9, dengan sebanyak 96,2% pengisi kuesioner pernah membeli jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1. Dalam grafik 3.0 dan sebanyak 41,5% pengisi kuesioner kadang-kadang jajan di lingkungan sekolah SMPK 1. Grafik 3.1 sebanyak 56,6% pengisi kuesioner puas terhadap variasi menu jajanan di sekolah SMPK 1. Dalam grafik 3.2, 88,7% pengisi kuesioner merasa porsi makanan yang disajikan sesuai. Grafik 3.3, 71,7% pengisi kuesioner memilih jajanan sekolah yang disarankan oleh teman-teman. Grafik 3.4, sebanyak 81,1% pengisi kuesioner memilih makanan yang terlihat secara visual, terlihat menarik secara visual. Grafik 3.5, sebanyak 28,8% pengisi kuesioner merasa jajanan viral itu sudah bagus.
Grafik 3.6 dengan sebanyak 67,9% pengisi kuesioner merasa fleksibilitas tempat jajan memengaruhi tingkat kebersihan makanan yang disaji. Grafik 3.7 dengan sebanyak 92,5% pengisi kuesioner merasa semua alat makan yang disediakan sudah lengkap. Grafik 3.8 sebanyak 56,6% pengisi kuesioner merasa jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1 tidak sehat. Dan dalam grafik 3.9, 31,8% pengisi kuesioner merasa jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1 bergizi. Sementara 38,7% pengisi kuesioner merasa jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1 tidak bergizi. Dalam grafik 4.1 sebanyak 50,9% pengisi kuesioner tidak pernah memperhatikan tingkat kehigienisan. Grafik 4.2 sebanyak 73,1% siswa-siswi SMPK 1 merasa jajanan sudah cukup higienis. Grafik 4.3 75,5% pengisi kuesioner memeriksa kondisi fisik jajanan lingkungan sekolah SMPK 1 sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. Grafik 4.4 sebanyak 84,9% pengisi kuesioner menghindari jajanan lingkungan sekolah SMPK 1 yang terbuka terlalu lama. Grafik 4.5 sebanyak 56,6% pengisi kuesioner berpendapat bahwa jajan adalah salah satu cara yang praktis dalam mendapatkan makanan. Grafik 4.6 53,7% pengisi kuesioner berpendapat bahwa jajanan kurang bergizi atau kurang baik bagi tubuh kita. Grafik 4.7 sebanyak 86,8% pengisi kuesioner tidak mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1. Grafik 4.8 sebanyak 76,3% pengisi kuesioner tidak pernah mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1. Dan terakhir dalam grafik 4.9 sebanyak 76,3% pengisi kuesioner tidak pernah mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi jajanan di lingkungan sekolah SMPK 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil kesimpulan penelitian kami. Ada beberapa poin dapat kami ambil. Pertama, mayoritas siswa-siswi SMPK 1 lebih memilih bawa bekal dari rumah karena alasan kebersihan dan kehigienisan makanan. Kedua, meskipun banyak yang memilih bawa bekal, ada juga yang merasa hal tersebut merepotkan. Ketiga, variasi dan penampilan makanan menjadi daya tarik bagi siswa-siswi dalam memilih jajanan sekolah. Namun, kualitas dan kehigienisannya belum tentu terjamin. Keempat, tapi sayangnya preferensi makanan siswi lebih dipengaruhi oleh tren dan visual daripada kehigienisannya yang menyebabkan beberapa siswi terkena penyakit. Baik membeli jajanan maupun membawa bekal dari rumah berdampak pada kesehatan siswi SMPK 1. Membeli jajanan sekolah dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti diare, mual, dan nyeri perut karena kebersihan dan kesehatan yang diragukan. Sementara itu, membawa bekal dari rumah meskipun dianggap merepotkan, terbukti lebih sedikit menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, membawa bekal dari rumah menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga melalui penelitian kami dapat membantu teman-teman dan sekolah untuk memilih makanan yang lebih tepat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.